Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Hadratul mukarramul muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menghadiri berjamaah salat subuh atas pangunah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan jamaah subuh sekaligus juga i'tikaf dan zikir. Maka termasuk daripada zikir adalah pembacaan Fatihah. Termasuk zikir juga adalah merupakan pembacaan sholawat, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu syarat terpenuhinya ibadah sunnah yang kita harapkan pahalanya, yaitu pahala haji dan umroh sempurna. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, majelis zikir, majelis ilmu adalah merupakan taman-taman surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah riwayatkan adalah Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka lakukan wahai para malaikat? Karena malaikat pun yang menjawab, malaikat yang hadir di halaqah zikir itu, malaikat menjawab, ya Allah, mereka memuji Engkau, mensucikan Engkau. Kemudian Allah bertanya kembali, apa yang mereka harapkan? Malaikat menjawab, mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, apakah mereka pernah melihat surga? Kalau malaikat menjawab, tidak ya Allah. Bagaimana seandainya mereka bisa melihat surga? Pasti mereka ya Allah, manusia-manusia tadi yang berzikir, thalabul ilmi, akan lebih lagi beribadah padamu ya Allah. Akan lebih lagi memujimu, bertasbih kepadamu, lebih rajin lagi. Kemudian apa yang mereka takutkan, wahai para malaikat? Apa yang malaikat menjawab, mereka takut akan neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka tahu neraka itu kayak apa? Malaikat menjawab, tidak tahu ya Allah. Bagaimana seandainya mereka tahu neraka itu bagaimana? Pasti mereka akan takut dan lari sekencang mungkin dan semakin berzikir padamu, mohon supaya dijauhkan dari neraka. Maka saksikan para malaikat, mereka lah hamba-hamba kebanggaan saya. Dan saksikan mereka semua saya ampuni dosa-dosanya. Ada malaikat yang protes, tapi ya Allah, di situ ada satu hamba yang hanya numpang duduk saja ya Allah. Numpang duduk saja, mungkin dari perjalanan jauh numpang duduk saja, dan kayaknya bukan termasuk dari jamaah tadi. Kata Allah, dia juga termasuk yang saya ampuni. Maka luar biasa sekali yang namanya Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu syarat di mana ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Bonus dari Allah bagi kita-kita yang
mengalami kesusahan untuk umrah, maka Allah berikan solusi yang lain, ibadah yang lain yang pahalanya sempurna. Dan ada lagi yang luar biasa. Ketika kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka sama saja dengan menghatamkan Quran. Kemudian hadirin rahmati Allah, kita selayaknya memohon pada Allah hidayah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan hidayah itu ada 3. Pertama adalah hidayatul ilmi, petunjuk berupa ilmu pengetahuan. Dengan kita mengaji Allah, kita mencari hidayah Allah yang berupa ilmu. Dengan kita belajar mengaji, belajar dan mengaji kitab apa saja, berarti kita mencari hidayah Allah yang berupa satu adalah ilmu. Apalagi kalau belajar fikih, ilmu fikih, maka kita ingin mendapatkan hidayah berupa ilmu tentang fikih. Kemudian hidayah yang kedua adalah berupa taufik dari Allah. Apa itu taufik? Taufik adalah setelah kita mengetahui tentang bagaimana luar biasanya pahala-pahala yang Allah sediakan tentang ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, kemudian puasa, kemudian sholat tahajud, sholat sunnah yang lain. Setelah kita mengaji tadi, maka hidayah yang kedua adalah taufik. Taufik adalah Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh tadi. Kadang banyak kita ngaji tapi untuk mengamalinya rada susah, berarti kita belum mendapatkan hidayah dari Allah yang kedua, yaitu berupa taufiknya Allah. Taufik adalah kemudahan. Allah berikan kemudahan kita untuk melaksanakan ilmu yang kita dapat. Banyak kita ngaji ke sana kemari, akhirnya ngajinya hanya jiping, jibar, ngaji kuping. Kalau sudah bubar ya bubar semua. Gak ada yang nerap, gak ada yang nyangkut. Maka di antara hidayah yang kedua adalah taufik, yaitu pertolongan dari Allah, kemudahan. Allah berikan kemudahan untuk kita melaksanakan ilmu yang sudah kita dapati. Kemudian hidayah yang ketiga adalah al-istiqamatu, istiqamah. Setelah kita mengaji, paham, kemudian melaksanakan, diberikan taufik sama Allah, kemudahan untuk mengamalkan ibadah ilmu tadi. Yang terakhir, yang ketiga adalah istiqamah. Bisa nggak kita istiqamah? Istiqamah tahajud, istiqamah ngaji, walaupun sehari seayat. Kayaknya seayat enteng banget. Alif lam mim aja seayat sudah. Terlalu ini nah. Sehari 1 lembar, sehari khatam luar biasa, tapi itu nggak ngaji-ngaji lagi terus sampai tepung tahun lagi. Maka namanya belum mendapatkan hidayah yang ketiga, yaitu istiqamah. Padahal Rasulullah bersabda, "Habul amal indallah adwamuha wa in aqal." Amal ibadah yang Allah cintai adalah yang paling, yang dawam, yang istiqomah, yang kontinu, wa in aqal, walaupun sedikit. Ya, one day, one juz, 1 hari 1 juz. Kebanyakan Pak, waktunya susah ya. Sehari 1 halaman, tapi istiqomah terus lama-lama khatam. Maka yang ketiga adalah istiqomah. Hidayah Allah yang paling luar biasa adalah istiqomah. Bagaimana kita continue terus sehingga menjadi sebuah buah yang luar biasa. Karena kata Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila sabari. Ilmu tanpa diamalkan maka seperti pohon tanpa buah.
perumpamaan bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Kita mohon kepada Allah untuk memberikan hidayah sampai 3 hidayah tadi. Mendapatkan ilmu pengetahuannya, mendapatkan ilmunya, kemudian dimudahkan untuk mengamalkannya, tambah istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada tentang pembahasan qadha, ketetapan Allah. Sementara kita sebagai makhluk, kita tidak tahu mana yang ketetapan Allah atas diri kita itu apa, bagaimana kita nggak tahu. Yang namanya takdir adalah pembuktian daripada ketetapan Allah. Dari situ ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mu'allaq itu takdir yang digantungkan. Artinya takdir yang bisa dirubah sesuai dengan ikhtiar kita ataupun sesuai dengan doa kita. Dan takdir mubram tidak bisa dirubah. Dan semuanya sudah Allah berikan kesempatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah ilhamkan ke setiap manusia ketakwaan dan tinggal qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang memilih jalan yang membahagiakan, yang membersihkan jiwanya. Di dalam diri manusia sudah Allah ilhamkan baginya ada kebaikan, ada keburukan. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih kebaikan. Maka di sini kita jangan sampai kita terjebak sebagaimana perkataan orang-orang Jabariyah, perkataan orang-orang yang bodoh yang mengatakan ketika dia melakukan maksiat, mengatakan ini sudah ketetapan Allah. Ketika dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, gak sholat, gak puasa, enteng saja jawabnya. Ini ketetapan Allah. Padahal bukan itu. Allah sudah ilhamkan dalam diri kita. Sok mau pilih mana? Mau pilih taat, mau pilih maksiat. Kita punya hati nurani. Dan sudah Allah ilhamkan. Milihnya maksiat ya, bukan ketetapan Allah. Pilihan sendiri. Oh udah jelas, kita lagi naik mobil, naik motor, di situ ada peringatan, jangan belok kiri, jurang. Lurus selamat, belok kiri, Pak. Namanya apa? Kan pilihan sendiri. Bapak-bapak juga sama. Ketika beli rokok kan tulisannya, rokok membunuhmu. Dulu mah kan tulisannya panjang banyak, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, hipertensi, macam-macam. Sekarang disingkat, merokok membunuhmu. Angger baik ke situ. Berarti kan pilihan sendiri. Allah sudah berikan rambu-rambu. Jangan sampai kita sebagai orang-orang beriman hampir sama perkataan kita dengan mereka orang-orang musyrik. Berkaitan dengan ketetapan Allah, dengan qada dan qadarnya Allah. Maka satu nikmat yang luar biasa kita harus syukuri adalah Allah tetapkan kita sebagai orang Islam. Di mana sudah ada jaminannya dari Allah dan dari Nabi-Nya. Tinggal menjaganya terus. In lam yakul bilisanin maqalahu la faidata fi irsalir rusuli wa anzalal kutubi wa ya'ajaban kaifa yasuru mimman yud'a al-imanu al-ihtijaj ala rabbih. Wallahul hujjatul balighah walillahil hujjatul balighah ala jami' khalqihi. Ya ajaban, alangkah aneh-anehnya bagaimana muncul dari orang yang mengaku dirinya beriman tetapi berhujjah sebagaimana hujjahnya orang-orang musyrik, orang-orang bodoh tadi. Padahal bagi Allah lah hujjah yang sempurna. Hujjah itu alasan itu ya. Bagaimana orang-orang itu beralasan? Bagaimana alangkah anehnya ada orang yang mengaku beriman
tetapi dia beralasan sebagaimana alasan-alasan yang diungkapkan orang-orang musyrik, orang-orang yang bodoh tadi, yang mengatakan saya berbuat maksiat sudah ketetapan Allah, padahal bukan. Kalau sudah begitu bagaimana? Kenapa? Apa alasannya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab? Adalah untuk menjelaskan. Kaifa yarudul mu'min li nafsihi an yashtabiha bil musyrikina al-qailina law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in. Bagaimana seorang mukmin rela dengan dirinya menyamai dengan orang-orang musyrik yang berkata, law sya'allahu ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak, ma asyrakna, kami tidak akan musyrik. Wala abauda, dan tidak juga orang tua kami. Wala haramna min syai', dan tidak pula dilarang sesuatu dari kami. Ini alasan orang kafir, orang musyrik mengatakan begitu. Kalau Allah berkehendak, saya nggak bakal jadi orang musyrik. Kita jangan, orang-orang beriman jangan sampai perkataan kita sama dengan orang-orang musyrik yang berhujah seperti itu. Seharusnya ketika kita berbuat maksiat segera bertaubat. Jangan mencari alasan. Jangan berhujjah. Apa sih alasan itu? Alasan itu adalah pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan. Semakin banyak alasan yang kita ungkapkan, semakin menunjukkan kita tidak mengakui kesalahan kita. Bagaimana orang-orang musyrik tadi mengatakan begitu. Kalau Allah berkehendak, kami tidak akan jadi orang musyrik. Tidak juga bapak-bapak kami. Awala yasma'u ma radallahu alaihim bihi idh yaqulu li nabiyhi qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Apakah mereka tidak mendengar apa yang Allah sanggah atas mereka dari perkataan mereka? Law sya'allahu ma asyrakna, ketika Allah berfirman melalui nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian memiliki ilmu? Fatukhrijuhu lana. Sehingga dengan ilmu tadi, dengan pengetahuan tadi, memaparkan kepada kami. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Mereka hanya mengikuti prasangkanya saja. Maka luar biasa. Al-Quran itu sudah jelas menggambarkan, menerangkan bahwasanya nanti ada orang-orang seperti tadi, orang-orang musyrik tadi, mengatakan bahwasanya kalau Allah berkehendak kita nggak bakal musyrik. Padahal kemusyrikan yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka lakukan adalah pilihannya sendiri. Wa'lam annahu la yas'ul musyrikina idza raja'u ila Allahi an yahtaju bihadhihi al-hujjah ad-dahidha inda Allah wal yaquluna rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalim. Dan ketahuilah bahwasanya la yas'ul musyrikina, orang-orang musyrik itu tidak akan punya kesempatan idza raja'u ila Allah, jika mereka dikembalikan pada Allah, an yahtaju, untuk berhujjah, untuk beralasan dengan alasan tadi, law sya'allahu ma asyrakna.
Akhirnya mereka mengatakan apa? Bal yaquluna rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Akhirnya karena sudah nggak punya alasan lagi, mereka mengucapkan dalam Al-Quran itu Allah terangkan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, ya Allah, kami telah dikalahkan oleh kelemahan kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami semua termasuk orang-orang yang sesat. Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika di yaumul kiamah, di persidangan Allah, mereka akhirnya mengatakan begitu. Ketika masih hidup, mereka berhujjah, beralasan dengan segala macam. Kalau Allah berkehendak, kami nggak bakal musyrik. Padahal sudah Allah terangkan semua ini, saya turunkan rasul-rasul, saya utus para rasul, saya turunkan kitab agar kalian tahu mana ketetapan Allah, mana pilihan kamu sendiri. Jika sudah datang waktunya, akhirnya mengakui Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, ya Allah, kami telah dikalahkan oleh kelemahan kami. Sehingga akhirnya Rabbana absarna, ya Allah, kami telah melihat. Wa sami', dan kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihan, maka kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, agar kami berbuat amal soleh. Sudah terlambat. Di pandangan kita masyarakat awam kadang seperti itu. Ada orang yang umurnya panjang, padahal orangnya jahat. Dalam pandangan kita nih ada orang baik, rajin puasa, ibadahnya luar biasa, sama tangga baik, tapi umurnya pendek. Ada yang kerjanya ngeselin aja, umurnya panjang. Dalam satu ayat Allah terangkan, jangan mengira bahwasanya kami panjangkan umurnya itu baik bagi mereka. Kami panjangkan umurnya buat berikan kesempatan sama dia, kapan taubatnya. Nanti di akhirat ketika disidang sama Allah, sudah nggak ada alasan lagi. Mau beralasan apa? Kamu sudah saya panjangkan umur kamu, tapi nggak taubat-taubat. Nanti di persidangan ya sih nggak ada alasan lagi sudah. Allah sudah kirimkan para rasul, Allah utus para rasul menerangkan bagaimana ajaran-ajarannya, Allah turunkan kitab juga. Allah juga berikan dalam diri kita ilham, kebaikan dan keburukan dan pengetahuan ini. Maka jangan sampai kita sebagai orang-orang beriman ngeyel ketika berbuat maksiat, terlanjur berbuat maksiat, bukan segera taubat tapi mencari alasan. Karena pengertian alasan adalah berupaya untuk membenarkan kesalahan kita. Wa'lam anna du'a wal ilhah la yaqdahu fir ridha bal huwa minar ridha. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya doa, kita berdoa dan bermunajat, meratap kepada Allah, la yaqdahu fir ridha, tidak mencederai, bukan satu hal yang katakan tidak meridhoi dengan ketetapan Allah. Bal huwa minar ridha, akan tetapi itu termasuk daripada keridhaan kita pada Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah mohon segala macam kebaikan, itu merupakan satu hal yang bukan termasuk daripada kita ngeyel dengan ketetapan Allah. Dan alhamdulillah lagi Allah, kita bersyukur pada Allah, kita tidak tahu Allah kita tetapkan sebagai apa. Nanti kayak apa nggak tahu. Maka dengan berdoa tadi bukan termasuk hal yang berarti ini orang nggak ridho. Dia berdoa tapi dia berarti nggak ridho dengan Tuhan Allah. Tapi justru dengan berdoa
menunjukkan bahwasanya kita meridhoi ketetapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca qiraatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.